Ada beberapa pemborosan yang dilakukan oleh kalian, yang hidupnya pas-pasan. Halo semuanya, apakah kalian tahu? Ada beberapa hal yang membuat kalian boros dan tanpa kalian sadari. Itu akan membuat hidup kalian pas-pasan alias miskin. Ada beberapa list yang saya kumpulin berdasarkan tips keuangan dari Dave Ramsey. Ia adalah salah satu financial guru di Amerika Serikat, yang mana disebut-sebut sudah banyak membantu ribuan orang keluar dari kemiskinan. Saya ingin share ini supaya kalian bisa hindari pemborosan ini dan akhirnya jadi kaya. Dan semuanya dimulai dari ini nih. Kalau kalian beli sesuatu tapi nggak bisa bayar 100% lunas saat itu juga, berarti kalian nggak bisa beli itu, yaitu belanja impulsif. Belanja-belanja yang nggak pakai banyak mikir, yang mana hal itu seringnya didorong oleh rasa ingin memiliki saja. Ayo, familiar nggak nih sama kalian? Ya memang sih, sekarang belanja itu sudah semakin mudah, tapi sayangnya mungkin banyak dari kita belanja yang gampang-gampang ini justru pakai duit yang belum ada, atau malah bahkan uangnya nggak ada di kita, yaitu pakai kartu kredit, pay later, dan juga pinjol. Kayak yang Ramsey pernah bilang nih, salah satu jebakan orang miskin adalah belanja pakai duit yang nggak ada, buat beli barang-barang secara impulsif. Nah, sebenarnya sih nggak susah ya menghindari hal ini. Ada salah satu cara terbaiknya. Taruh barang-barang yang pengen kalian beli itu di daftar tunda dulu. Misal nih, kalau pengen beli sepatu baru, tunggu seenggaknya 1-2 hari lah ya. Dan lihat gimana perasaan kalian terhadap sepatu itu. Masih pengen beli nggak? Kemungkinan kepengenan untuk kalian beli sepatu itu bakal hilang. Dan kalian udah ngirit ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Tergantung harga sepatu itu. Nomor 2, rokok. Udah bukan rahasia lagi lah ya, bahwa banyak orang Indonesia yang merokok. Bahkan menurut data per tahun 2021, jumlah perokok di Indonesia udah lebih dari 69 juta orang. Dan bisa jadi nih, di akhir tahun 2023 ini, jumlahnya udah jauh meningkat. Nah, kalau kalian termasuk di daftar perokok itu, coba deh mulai motivasi diri sendiri dulu. Atau bisa juga cari support dari lingkungan kalian, sekitar kalian, supaya kalian berhenti ngerokok. Karena bukan cuma nggak baik buat kesehatan doang, rokok itu salah satu kebiasaan termahal. Ramsey pernah menganalogikan rokok sebagai kartu kredit di dunia keuangan. Memang rasanya nggak aneh kalau kalian ngabisin 20.000 sehari atau sekitar 600.000 sebulan cuma buat rokok. Selama ada uangnya, kenapa enggak, ya kan? Tapi itu artinya kalau kalian ngerokok sampai 30 tahun ke depan dengan ngeluarin uang 600.000 per bulan, kalian ngehabisin 216 juta hanya buat rokok doang. Dan ini kita belum ngitung kalau ada inflasi loh. Sementara kalau tiap bulan 600.000 yang tadinya uang itu buat rokok, terus dialihin buat jadi investasi yang tumbuh dengan tingkat bunga 8% setiap tahunnya atau rata-rata pasar gitu. Kalian bisa dapat lebih dari 900 juta dalam 30 tahun. Nah, coba deh kalian pikirin tuh. Nomor 3, denda keterlambatan pembayaran cicilan. Setiap pembayaran yang sifatnya di belakang maupun yang sistemnya kredit, mau itu PLN, KPR, pay later, kartu kredit, pinjol, semua ada denda kalau kita telat bayar kan. Memang besarannya beda-beda, tapi mungkin ada yang cuma 3.000 kalau PLN. Tapi ada juga yang pakai persenan dari total harga atau utangnya. Jadi tergantung total harganya kan.
Tetap aja itu adalah uang lebih yang mau nggak mau harus kalian bayarkan. Bayangin deh, banyak hal yang bisa kalian lakuin dengan duit ekstra segitu banyak. Nah, makanya bayar-bayar pengeluaran ekstra ini mesti kalian hindarin. Dan caranya tuh simple banget. Habis gajian, utamain bayar semua tagihan dulu. Atau kalau bisa langsung auto debit aja dari rekening kalian. Di awal bulan itu bakal lebih bagus. Jadi kalian nggak bakal tuh ketinggalan bayar tagihan lagi. Sebelum kalian kena denda keterlambatan, ingat quote dari Ramsey ini nih, aset terbesarmu adalah gajimu. Nomor 4, jajan kopi mahal. Sebagian besar dari kita adalah ya yang menikmati secangkir kopi di pagi hari. Di Ramsey sendiri juga termasuk penikmat kopi loh, tapi tergantung sih dari mana kita beli kopi. Bisa aja kalian lebih stres dan sedih daripada yang lain. Kenapa? Karena kopi bisa mahal banget harganya. Orang-orang yang pegang gelas Starbucks bisa jadi kelihatan kaya, tapi sebenarnya mereka udah ngeluarin lebih dari 50.000 buat satu gelas kopi yang bisa dibikin di rumah dengan harga yang jauh lebih murah. Jangan ikuti mereka kalau kalian hidupnya pas-pasan. Enjoy kopi yang bisa dibikin sendiri dan save uang kalian. Kalau kata Dave Ramsey, aku harus tahu kalau membuat makanan yang sama persis di rumah lebih murah daripada restoran manapun. Nah, dari keempat hal yang bikin boros itu tadi, mana yang ngena di kalian? Semoga setelah mengetahui ini jadi tidak boros lagi ya.